Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita siapkan adalah pipa ya, pipa paralon. Kemudian kita garis untuk meratakan ya, untuk meratakan nanti setelah digergaji supaya ada keseimbangan antar lubang yang sebelah dan lubang yang sebelahnya lagi. Ya, ukurannya harus rata ya kawan. Setelah digaris seperti ini sebagai acuan dasar ya, kemudian kita gergaji pakai gergaji besi ya, harus rata, harus lurus lubang yang sebelah dengan sebelahnya. Kemudian kita lubangi ya gergaji. Ya, dengan teknik seperti ini atau penyimpanan garung seperti ini itu aman ya, aman. Jadi di samping kelihatan rapi juga aman. Pas mentok di garis itu kawan ya, kita gergaji. Nah, sebelahnya selesai ya, kita terus gergaji lagi. Kita lubang ya dengan hati-hati, jangan sampai gergajinya meleset nanti tengah kena tangan kawan-kawan ya. Jadi dua lubang telah kita kerjakan. Nah, itu harus lurus ya, kiri dan kanan harus lurus. Kemudian kita gergaji lagi ya. Jadi saya menggunakan di sini 4 ya, 4 lubang situ ya, 4 lubang. 6 boleh, 8 boleh ya, tergantung dari kawan-kawan semua. Jadi kami di sini atau saya menggunakan cuma 4 saja ya. Kita gergaji lagi ya, supaya nanti ketika lainnya dimasukkan itu bisa kelihatan rapi ya. Setelah sebelah ya, kita harus lurus ya kawan ya, harus lurus. Kita lubangi lagi, kita gergaji lagi dengan ekstra hati-hati ya. Nah, selesai 4 ya, 4 lubang. Nah, kita bersihkan dulu sisa gergaji tadi ya, supaya agak halus ya. Jadi saya menggunakan pipa paralon ini, jadi ukuran pipa ini tergantung dari ukuran tegek ya. Oke, mantap kawan. Itu hasilnya setelah pemotongan, setelah digergaji ya. Kita ambil tegeknya ya, kita coba paskan ya. Ini agak longgar ya, kalau kita mau supaya pas ya bisa diisolasi supaya nggak goyang, atau dilem sekalian juga bisa ya. Mantapnya dilem saja. Jadi kalau memang tegeknya kebesaran, bisa paralonnya itu diamplas supaya agak longgar ya, penting bisa masuk ya. Proses untuk paralon ini selesai ya, kita beralih ke gabus ini. Saya menggunakan ini sandal ya, sandal yang tebal ya, kemudian saya potong ya. Kita dulu ambil ukuran bundaran paralonnya, pipanya kita garis seperti ini supaya ada acuan lagi kawan-kawan. Maaf jatuh ya. Ya, tanda dulu pakai spidol ya. Oke, kita putar ya. Nah, setelah seperti ini
Ya, ini ada bundar ya, bundar. Oke. Kemudian kita mengambil lagi ini landasan untuk pengirisan gabusnya tadi atau sandalnya. Ya. Kita lakukan pengirisan sandal supaya ketika pengamplasan nanti supaya lebih cepat ya, supaya lebih cepat. Jadi sekali lagi kawan-kawan, hati-hati ketika menggunakan benda tajam ya, tangannya nanti kena ya, itu bisa luka ya. Kita potong keliling seperti ini kawan-kawan, jadi kita menggunakan pisau yang tajam ya. Sebenarnya saya tadi mau pakai karter, tapi entah kemana karternya tadi hilang, jadi terpaksa saya pakai pisau ini ya. Ya lumayan tajam lah. Oke, ini sudah ada dasarnya ya kawan-kawan, perhatikan ya. Kemudian kita amplas ya, saya menggunakan 2 amplas, kasar dan halus. Nah ini yang halusnya ya. Kita pasang yang pengamplasan pertama, kita pasang amplas yang kasar ya supaya cepat. Bisa menggunakan mesin ini. Saya menggunakan mesin yang dirakit. Ini bentuknya bundar. Kemudian kita amplas pakai mesin. Bagus juga itu pakai kawan ya, pakai bor tanah. Kita amplas dengan penuh perasaan, dan kehati-hatian. Di sandal yang saya gunakan ini ada sandal tebal ya, sandal perempuan yang gabusnya agak tebal. Bisa juga menggunakan sandal swallow yang tipis kemudian kita lem ya supaya tebal ya. Nah ini tadi paralonnya yang telah kita gergaji, kita paskan lah. Masih ya kawan. Oke, jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel kami Mas 1077. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah setelah kita dasar tadi, ini kita lakukan pengirisan sandal ya. Tujuannya supaya nanti ada apa ya, nah kita tandai dengan melakukan pengirisan, kan nanti itu akan diamplas lagi ya, supaya bisa masuk di paralon tadi ya. Iris ya, harus lurus juga ini kawan-kawan ya, harus lurus. Setelah kita tandai ya, kita amplas lagi bagian bawahnya, bagian yang nantinya masuk ke paralon, ke pipa. Amplas pelan-pelan lagi ya kawan, dengan penuh kehati-hatian dan perasaan. Tidak pakai perasaan di sini dan kehati-hatian. Amplas terus, ini pakai amplas kasar ya. Terus kita lanjutkan dengan amplasnya hingga nanti ini gabusnya bisa masuk. Nah belum ya kawan ya, masih butuh pengamplasan bisa masuk di pipa. Memang harus sabar ya, butuh waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sudah. Nah yang penting seperti ini, seperti kubah ya, seperti kubah masjid ya, masuk kawan-kawan. Oke. Nah setelah masuk kita paskan dulu. Jadi
ketika memasukkan itu usahakan cara mengamplasnya itu ketika dimasukkan di paralon jangan terlalu longgar dan jangan juga terlalu sempit ya. Setelah masuk ya kita nanti bentuk ya bagian atasnya. Kenapa saya kasih mulai seperti ini supaya kelihatan rapi, bentuk oval ya kalau nggak salah. Kita ganti amplasnya kawan ya, ini tadi amplas kasar ya, kita pakai amplas yang halus ya, agak halus supaya nanti kelihatan halus juga hasilnya ya. Kita pasang amplasnya. Jadi kawan-kawan ingin menggunakan mesin bor bisa juga ya, bor tangan bisa. Kita perhalus. Ini tadi agak kasar ya, setelah kita menggunakan nanti amplas yang halus maka hasilnya akan halus juga ya. Dengan menggunakan teknik seperti ini insya Allah garong bisa langsung dipasang ya. Nah setelah selesai itu hasilnya halus mulus ya. Oke. Nah setelah seperti ini selesai pengamplasan ya, kita lubangi bagian tengahnya, harus tembus ya. Jadi usahakan menggunakan pelubang yang runcing ya, supaya lebih mudah ya melubangi ya. Posisi di bagian bawah belakang itu harus di tengah, pas di tengah ya. Kita lubang terus ya sampai tembus. Nah. Oke kawan, nah sudah tembus ya. Ya terserah kawan-kawan semua mau lubangnya seluas apa ya, tergantung dari nanti garong yang ingin dimasukkan ya. Kalau memang garongnya besar ya dibesari juga lubangnya. Nah, kita putar terus supaya lubangnya agak besar. Menggunakan bor untuk melubang boleh juga ya. Jadi sekali lagi tergantung dari besarnya garong yang kita ingin masukkan. Jadi standar lah kalau saya memakai obeng ya. Kemudian setelah kita lubangi, langkah selanjutnya ya kita belah ya. Posisi pembelahan ini harus harus lurus ya dengan lubang yang di bawahnya ya. Maaf om, pisaunya bengkok ya, kita luruskan dulu ya. Oke, terus kita belah, sebentar dulu, kita belah ya, supaya nanti ada tempat lainnya masuk. Harus lurus ya dengan lubang yang di bawah ya. Nah itu ada penampakan kawan-kawan, itu ada panggilan ibu negara dari dalam ya itu dah kita belah ya. Nah itu jadi jangan dibelah semua ya kawan, cuma sebelah aja ya. Kita masukkan ya. Selanjutnya kita memasukkan tes dulu ya, kita tes dulu. Ini sekali lagi ini agak longgar ya, kalau mau ingin supaya pas bisa langsung dilem saja ya. Ya kita masukkan garongnya ya. Ya ini kan ketika mancing, selesai mancing kan ada tempat anunya tuh, tempat mata kailnya. Jadi teknik seperti ini
lebih rapi dan aman. Ya, kita masukkan tasinya ya. Kemudian garongnya kita masukkan di gabus tadi yang telah kita amplas. Ya, ingat guna pembelahan tadi di gabus. Nah, ini kita masukkan yang telah kita belah tadi ya, itu kawan-kawan. Kemudian kita masukkan ya. Kalau garong yang 8 mata kalinya boleh juga ya. Kita putar ya, kita putar lainnya, sambungan dari garong tadi ya. Kemudian kita masukkan. Nah, ini adalah fungsinya ketika melubangi pipa tadi, gergaji ya, untuk masukkan lain ya. Itu untuk masukkan lainnya iya. Oke kawan, nah sudah masuk. Nah ya, aman, rapi, dan praktis. Oke, ya hasilnya seperti ini ya. Ini tegek ya, tegek ini khusus untuk tegek. Coba kita perhatikan ya. Jangan lupa kawan-kawan dukung dengan subscribe channel kami, komen ya, bisa di-share kawan-kawan supaya kita berbagi ilmu ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.